Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penantian yang penuh harap akan kesetiaan Allah dalam menghalau kegelapan, itu telah memberikan pengharapan kepada pemazmur untuk tetap bertahan di tengah-tengah penderitaannya. Berdasarkan janji-janji Allah yang terdapat di sepanjang kitab suci, pengharapan itu memampukannya untuk terus menanti, meskipun ia belum melihat cahaya matahari yang terbit. Jika kita merasa sedang berada di tengah-tengah kegelapan malam, kuatkanlah hatimu. Fajar segera menyingsing, entah dalam kehidupan sekarang atau kelak di sorga. Sementara itu, jangan menyerah, tetapi teruslah berjaga-jaga untuk menantikan pembebasan dari Tuhan. Dia selamanya setia. Pada ayat 6, pemazmur menyatakan kerinduannya bahwa ia sedang mengharapkan Tuhan. Adakah di antara kita yang merindukan kehadirat Tuhan, ataukah yang hanya menginginkan Tuhan saja? Adakah kerinduan kita untuk berdiam diri dan menikmati kehidupan bersama Allah? Adakah rasa cinta kita pada firman Allah bahkan lebih cinta dan rindu daripada seorang pengawal yang merindukan hari? Artinya rindu dalam keseriusan hanya menginginkan Allah karena dialah harta yang membuat diri kita berharga. Hanya dialah satu-satunya Allah yang telah menyatakan cinta yang tidak akan pernah kita dapatkan dari dunia. Kedua orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan semua jenis kasih yang orang lain berikan kepada kita, tidak akan kita dapatkan kecuali dalam Kristus. Sebab kasih mereka semua adalah kasih dalam dosa dan kelemahan. Bila kita sibuk oleh karena pekerjaan, hal itu logis, namun membawa kita kepada kebinasaan. Bila kita terlalu sibuk oleh keinginan dunia dan terlalu mencintai kebohongan dari segala pencapaian kita, semua itu adalah sia-sia belaka. Pencapaian dunia membawa kita kepada kebinasaan bila kita terlalu mengasihi dunia dan tidak mengasihi Allah. Kita akan menjadi pengikut Kristus yang bangga pada kesibukan dibanding pada karya Yesus. Sungguh, kebinasaan sedang mengintai bahkan telah menghampiri kita. Namun puji Tuhan, Dia Allah yang setia. Jangan sia-siakan kesetiaan Allah. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita adalah budak dosa. Segala hal yang kita lakukan tanpa penebusan Kristus adalah perbudakan dosa. Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pembebasan sejati dari segala perbudakan yang saya dan kamu alami hanya ada dalam Kristus. Ia adalah pembebas sejati. Darah yang Ia curahkan lebih dari cukup. Jika kita mempercayai bahwa Dia mengasihi kita, dan dunia ini tidak mengasihi kita, bahwa dunia ini sedang memperbudak kita agar kita jauh dan lupa, bahkan tidak mengasihi Tuhan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dosa bangsa Israel adalah penyembahan berhala. Begitu juga dengan kita hari ini. Dosa kita tetap adalah penyembahan berhala. Berhala yang sudah menjadi modern dan bukan lagi berbentuk patung, melainkan segala jenis ambisi kita untuk bahagia tanpa Allah.
penyembahan yang terkadang tidak kita sadari, dosa yang selalu merasuki diri kita. Dalam segala kesibukan kita, kita merasa bahwa kesibukan itu adalah segalanya. Maka marilah kita berharap pada Tuhan, hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari kematian karena penyembahan berhala kita. Rasa frustasi, kosong, dan segala hal yang mengerikan menyerang jiwa kita ketika kita tidak lagi menikmati waktu yang lama berdiam bersama Yesus. Duduk dan berdoa, sujud, berharap, memohon ampun hanya pada Dia saja. Inilah pengharapan itu. Kita harus meminta kasih karunia-Nya agar kita semakin peka setiap saat betapa berdosanya kita dan kita membutuhkan Injil setiap waktu. Sama seperti Israel membutuhkan pembebasan dari Tuhan, begitu juga kita membutuhkan pembebasan dari kebohongan dunia, perbudakan dosa, dan sistem budaya dunia yang pasti membawa kita kepada kebinasaan kekal. Pandanglah pada anak domba Allah. Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, Ia sendirian di situ. Inilah contoh nyata dari anak domba Allah tentang berdiam diri dan berdoa. Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa kami harus berharap akan kasih Tuhan. Sebab itu jauh lebih baik dari kasih dunia yang senantiasa membawa kami kepada kebinasaan. Biarlah Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kami dalam keberdosaan kami. Kami datang ke hadirat Tuhan, memohon keampunan. Sama seperti Kristus yang telah menyampaikan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dia dikuatkan dan dimampukan untuk memberi keselamatan. Biarlah kami dalam tuntunan kasih Tuhan tetap berharap akan kasih Tuhan hidup di dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang tetap memberangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.